Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran administrasi pajak. Hari ini kita membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Bapak share dulu materinya. Nah, pertama yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah sebuah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya. Jadi, pembuatan laporan laba rugi secara komersial maupun secara fiskal itu berbeda. Ya. Yang kedua, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi. Ya. Jadi, di dalam sebuah perusahaan, nanti untuk pembukuannya lebih kepada pendekatan akuntansi daripada fiskal. Namun pada saat pelaporan pajak tahunan harus menggunakan metode fiskal. Ya. Jadi ada perbedaan nantinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa alternatif dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Nah, ini fiskal, Bapak perbaiki. Yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara seiring dengan laporan keuangan komersial. Tapi ketentuan perpajakannya sangat dominan mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah atau sering disebut dengan extra kontabel dengan laporan keuangan bisnis. Ya. Laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan komersial. Jadi dia terpisah. Jadi laporan keuangan fiskal hanya bisa dibuat pada saat pelaporan pajak badan. Namun jika tidak ada pelaporan pajak badan, maka laporan keuangan secara fiskal ini ditunda pembuatannya. Selanjutnya, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak di dalam laporan keuangan komersial. Pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi komersial. Selanjutnya, perbedaan prinsip akuntansi itu ada 3 ya. Yang pertama ada prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, serta antara penilaian piutang dan nilai taksiran. Realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam akuntansi fiskal. Yang kedua, ada juga prinsip harga perolehan, di mana penentuan harga perolehan, jadi harga perolehan di sini harga beli, ya, untuk barang yang diproduksi sendiri, menurut akuntansi komersial, boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Sementara itu, di dalam akuntansi fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai beban. Ya. Jadi natura di sini memberikan fasilitas kepada karyawan di luar gaji. Ya.
Misalnya bonus gitu ya, bonus atas kerja yang sudah dicapai yang melebihi target. Itu misalnya. Artinya karyawan tersebut mendapatkan pendapatan tambahan gitu ya. Itu yang disebut dengan natura. Yang ketiga ada prinsip penandingan biaya manfaat, di mana artinya akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Sementara di dalam akuntansi fiskal, penyusutan dapat dimulai walaupun belum menghasilkan. Ini maksudnya setiap pembelian aset di perusahaan secara komersial dihitung apabila aset itu sudah memberikan cash flow kepada kas perusahaan. Namun di dalam pajak, penghitungan penyusutan dihitung setelah barang itu dibeli ya dan dibawa ke perusahaan. Walaupun aset yang dibeli tersebut belum digunakan atau belum menghasilkan kas masuk bagi perusahaan. Selanjutnya ada teknik rekonsiliasi fiskal. Untuk teknik rekonsiliasi fiskal itu ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Yang pertama, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang bersifat menambah laba komersial. Contohnya menambahkan pendapatan atau mengurangi beban-beban yang tidak diakui oleh pajak. Adapun beban yang tidak diakui oleh pajak, yaitu yang pertama yaitu dividen, karena pada saat kita menerima dividen kita membayar pajak ya. Di dalam dividen itu sudah include pajak. Sehingga dividen di sini adalah beban yang tidak diakui oleh pajak. Karena di dalam dividen tersebut sudah ada penghitungan pajak tersendiri gitu ya. Yang kedua ada pengeluaran atau beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu dan anggota perusahaan ya. Yang ketiga natura dan kenikmatan ya. Natura atau kenikmatan. Misalnya memberikan bingkisan kepada karyawan ya. Mungkin ada hari raya dekat sehingga perusahaan memberikan bingkisan kepada karyawan. Jadi bingkisan di sini atau berupa parcel atau apa, biaya pembelian parcel itu tidak dianggap sebagai beban di dalam laporan keuangannya ya. Nah, itu makanya beban tersebut, beban natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan tidak diakui bebannya oleh pajak. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau anggota afiliasi ya. Jadi atau anggota perusahaan ya, pemegang sahamnya misalnya yang memiliki modal juga. Itu juga beban-beban yang melebihi gitu ya. Yang melebihi kewajaran gitu ya, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau anggota afiliasi itu tidak dihitung sebagai beban. Selanjutnya gaji anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham ya. Jadi setiap perusahaan memberikan gitu ya gaji kepada anggota persekutuan, firma ataupun komanditer itu tidak dianggap beban oleh pajak. Jadi di laporan laba ruginya nanti akan ada perbaikan gitu ya.
Selanjutnya ada gaji anggota sudah, selanjutnya sanksi administrasi berupa bunga dan denda ya. Misalkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda biasanya sudah include pajaknya. Makanya untuk bunga dan denda baik berupa pinjaman gitu ya, pinjaman dari perusahaan lain gitu ya, atau dari bank gitu ya. Jika kita dikenakan bunga ataupun denda itu tidak dianggap sebagai beban karena bunga dan denda yang sudah dikenakan itu sudah dihitung pajaknya gitu ya. Selanjutnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 juga tidak dihitung sebagai beban. Yang terakhir di dalam beban yang diakui oleh pajak yaitu penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Ya. Nanti kita bahas ya penyusutan komersialnya ya, bagaimana cara mencarinya gitu ya. Dan Bapak sudah bahas ini di pertemuan sebelumnya ya. Nanti kita bahas lagi gitu. Selanjutnya untuk koreksi fiskal positif bisa juga dalam kebijakan perusahaan dengan membentuk cadangan ya. Jadi cadangan yang dibentuk oleh perusahaan. Yang pertama ada cadangan piutang tak tertagih gitu ya. Jadi cadangan piutang tak tertagih di sini ini biasanya sebagai pengurang dari nilai buku dari piutang. Jadi sudah dipresentasekan berapa yang tak tertagihnya nanti. Untuk piutang tak tertagih ini biasanya juga diakibatkan oleh customer ya yang mengalami kebangkrutan usahanya ya, mengalami atau mungkin meninggal gitu ya, sehingga piutangnya tidak bisa ditagih ya. Sehingga dalam hal ini perusahaan membentuk sebuah akun gitu ya, yang namanya cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi, ini lebih ke dunia asuransi, di mana di dalamnya dapat ada cadangan bantuan sosial ya. Jadi bantuan sosial di sini misalkan ada bencana alam gitu ya dalam suatu daerah dan perusahaan asuransi ini memberikan sumbangan. Sehingga itu yang dijadikan sebagai sebuah cara di dalam memberikan bantuan sosial kepada yang terkena musibah ya. Jadi dalam akunnya nanti di laporan keuangan itu namanya cadangan bantuan sosial. Selanjutnya ada cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan ya. Jadi di sini cadangan penjaminan bertujuan agar apabila bank itu mengalami likuidasi, jadi simpanan nasabah itu tetap aman gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu cadangan biaya reklamasi ya, untuk usaha pertambangan. Jadi biaya reklamasi di sini bertujuan untuk mengembangkan ya daerah-daerah pertambangan supaya bisa diambil hasil pertambangannya tersebut. Selanjutnya cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan ya. Jadi dalam kehutanan nanti mungkin ada pohon-pohon yang sudah tua gitu ya, yang sudah mati sehingga perlu ada sebuah cara di dalam menanam kembali ya pepohonan tersebut sehingga memunculkan biaya itu ya, namanya biaya penanaman kembali. Selanjutnya cadangan biaya yang penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan industri. Jadi di sini apabila industri itu mengalami kebangkrutan, tentunya akan muncul biaya, yaitu biaya penutupan limbahnya gitu ya, dan biaya di dalam
memelihara juga tempat pembuangan industri tersebut. Selanjutnya ada teknik rekonsiliasi fiskal untuk koreksi fiskal negatif. Jadi untuk koreksi fiskal negatif di sini maksudnya adalah di dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tertentu harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berarti nanti dikeluarkan dari pos pendapatan ataupun bebannya, ya. Yang pertama, nah di sini untuk koreksi fiskal negatif itu akan ada penghasilan, contohnya ya, penghasilan pengenaan pajak bersifat final. Yang kedua, penghasilan bunga deposito dan tabungan, ya. Jadi jika ada di dalam laporan keuangan itu pendapatan bunga, deposito dan tabungan itu harus dikeluarkan di dalam laporan laba ruginya. Selanjutnya, penghasilan bunga obligasi gitu ya. Pasti bunga obligasi ini sudah dihitung pasti pajaknya ya, langsung include istilahnya. Makanya penghasilan bunga obligasi secara fiskal itu tidak dimasukkan ke laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif itu juga sama ya. Setiap melakukan transaksi saham itu sudah dimasukkan biaya pajak pertambahan nilai oleh brokernya. Sehingga transaksi ini jika ada di laporan laba rugi itu harus dikeluarkan. Jangan dimasukkan ya. Karena pajaknya sudah dihitung. Jadi di dalam perpajakan itu sudah tidak valid ya. Selanjutnya penghasilan dari pengalihan hak serta penyewaan tanah dan bangunan juga. Nah, ini juga ada pajaknya ya. Kalian bisa baca lagi berapa tarifnya. Selanjutnya penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal dan koreksi fiskal negatif lainnya. Jadi penyusutan secara komersial itu dicari dari nilai perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Sedangkan penyusutan secara fiskal itu dicari dengan tarif penyusutan dikali dengan nilai perolehannya. Jadi ada perbedaan ya. Selanjutnya untuk teknik ya, teknik rekonsiliasi fiskal itu dilakukan dengan cara ya, di sini. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi sehingga mengurangi laba menurut fiskal. Jadi, jika ada pos atau akun di dalam laporan laba rugi yang tidak diakui secara fiskal, maka penghasilan itu harus dikeluarkan dari laporan tersebut supaya diakui secara fiskal oleh perpajakan. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut menurut fiskal. Ya. Yang ketiga, jika suatu beban atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui pengurangannya penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah beban atau pengeluaran tersebut dari beban menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut fiskal. Ya. Jadi ada beban yang diakui oleh perusahaan secara akuntansi,
namun tidak diakui oleh pajak, gitu ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ada beban yang diakui oleh perusahaan dan beban yang tidak diakui oleh pajak. Biasanya beban yang tidak diakui oleh pajak di sini adalah beban yang sudah di-include-kan, sudah dimasukkan pajaknya, gitu ya. Selanjutnya yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui secara akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut fiskalnya. Ya. Nah, itu teorinya mengenai rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita coba ke kasusnya. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus ya, rekonsiliasi fiskal yang di mana nama perusahaannya itu adalah PT Panca Dunia. Didirikan pada tahun 2013, merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Misalnya nama wajib pajaknya yaitu PT Panca Dunia, jadi PT di sini perseroan terbatas. Untuk nomor NPWP-nya yaitu 0134355655.000. Alamat kedudukan misalnya di Jalan Dewi Sri nomor 20 Batu Bulan. Nomor teleponnya misalnya 0361299063. Jenis usahanya dagang alat tulis kantor. Nama pimpinannya misalnya Bapak sendiri. Alamat rumahnya misalnya Jalan Pratu Made Rambuk nomor 18 Batu Bulan. Klasifikasi badannya perseroan terbatas ya. Jadi PT. Adapun kebijakan akuntansi yaitu yang pertama penyusutan aset tetap berdasarkan ketentuan perpajakan. Jadi penyusutannya baik secara komersial dan maupun secara fiskal ya. Nanti dihitung berapa selisihnya itu ya. Yang nomor 2 pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO. Ya, di FIFO di sini kepanjangan dari first in first out ya. Jadi di dalam first in first out. Jadi barang persediaan ya. Persediaan awalnya yang digunakan terlebih dahulu ya. Ada juga last in first out gitu ya. Di last in first out berarti barang yang terakhir dibeli itu yang dikeluarkan terlebih dahulu apabila terjadi penjualan gitu ya. Itu perbedaan antara FIFO dan LIFO. Yang ketiga, kegiatan usaha yaitu di sini PT Panca Dunia memperoleh ya, penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Adapun laporan laba rugi komersial pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk laporan laba rugi dari PT Panca Dunia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Jadi mata uangnya dalam bentuk rupiah. Jadi ini perusahaannya PT Panca Dunia tutup bukunya pada tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama, penghasilan dari usaha dalam negeri. Yang pertama ada penjualan. Di sini penjualannya yaitu sebesar 4 miliar 471.471.000. Jadi di sini adalah salah satu contoh kasus untuk peredaran bruto yang kurang dari 4,8 miliar.
yang kurang dari 4,8 miliar. Karena ada 3 ya untuk peredaran bruto di dalam perusahaan. Yang pertama ada di bawah 4,8 miliar. Yang kedua antara 4,8 miliar sampai 50 miliar. Yang ketiga yaitu peredaran brutonya dia di atas 50 miliar. Jadi masing-masing perhitungannya caranya berbeda, gitu ya. Yang pertama, di sini ada penjualan sebesar 4.471.471.000. Kemudian ada retur ya. Jadi retur penjualan itu artinya customer-nya mengembalikan barang kepada perusahaan karena barang yang dibeli tersebut rusak gitu ya. Di sini retur penjualannya sebesar 52.650.000. Kemudian ada potongan penjualan sebesar 90.200.000. Jadi potongan penjualan ini terjadi apabila customer kita itu dia membayar tunggakannya dalam jangka waktu berapa hari gitu ya. Misalnya ada termin penjualan 2/10 N/30. Itu artinya jika customer kita itu bayar dalam jangka waktu 10 hari mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Dengan masa jatuh tempo pembayarannya adalah 30 hari. Gitu ya. Selanjutnya ada penjualan neto. Jadi penjualan neto di sini dicari dengan cara penjualan dikurangi retur penjualan, lalu dikurangi lagi potongan penjualan. Sehingga penjualan neto di sini mendapatkan hasil 4.328.621.000 ya didapatkan dari 4.471.471.000 dikurangi 52.650.000 kemudian dikurangi lagi 90.200.000 sehingga hasilnya 4.328.621.000. Lalu ada harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan merupakan harga ya yang menggambarkan jumlah unit yang terjual ya. Karena jumlah unit terjual di sini yang dipakai adalah harga yang didapatkan dari pihak suppliernya gitu ya. Dan di sini diglobalkan yaitu mendapatkan angka 3.575.860.000 sehingga laba bruto itu didapatkan dari penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan. Jadi penjualan netonya sebesar 4.328.621.000 dikurangi 3.575.860.000 hasilnya 752.761.000. Kemudian ada biaya usaha. Jadi di sini biaya usaha atau sering disebut dengan beban operasional perusahaan. Untuk biaya usaha atau beban operasional dari PT Pancadunia ya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Itu yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan lainnya. Itu sebesar 220.590.000. Kemudian dilanjutkan dengan biaya alat tulis dan kantor sebesar 3.412.000. Kemudian biaya perjalanan dinas sebesar 46.363.000. Selanjutnya biaya listrik dan telepon sebesar 2.160.000. Selanjutnya ada biaya makan karyawan sebesar 5.895.000. Ada biaya promosi 75.669.000. Selanjutnya ada pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, dan biaya materai sebesar 9.468.000. Selanjutnya ada
beban, ya, beban pajak penghasilan pasal 25, yaitu sebesar 8.100.000. Selanjutnya ada biaya representasi, itu sebesar 8.238.000. Ada biaya royalti sebesar 25.105.500. Selanjutnya ada biaya konsumsi atau perjamuan, yaitu sebesar 1.881.000. Selanjutnya ada biaya sewa sebesar 44.550.000. Selanjutnya ada biaya kerugian piutang sebesar 16.137.000. Selanjutnya ada biaya penyusutan sebesar 40.500.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain sebesar 47.514.000. Jadi total biaya usaha dari biaya gaji dan tunjangan lain sampai biaya lain-lain itu adalah sebesar 515.582.500. Selanjutnya ada laba usaha. Jadi laba usaha ini dicari dengan, nah di sini Pak sudah isi 6 kurang 22, berarti 6 di sini adalah laba bruto dikurangi laba usaha, ya. Hasilnya jadinya 752.761.000 dikurangi 515.582.500, itu hasilnya 237.178.500. Penghasilan di luar usaha itu ada dividen sebesar 36 juta. Selanjutnya ada sewa. Jadi sewa di sini 22.500.000. Sehingga total penghasilan luar usaha jadinya dividen ditambah sewa menghasilkan 58.500.000 didapatkan dari 36 juta ditambah 22.500.000. Selanjutnya laba bersih penghasilan dalam negeri, yaitu sebesar 295.678.500 itu didapatkan dari laba usaha, ya. Di sini Bapak sudah isi kode 23. 23 di sini adalah laba usaha, lalu ditambah dengan 26. Jadi 26 di sini adalah total penghasilan luar usaha. Sehingga untuk mendapatkan laba bersih penghasilan neto di dalam negeri itu didapatkan dari 237.178.500 ditambah dengan 258.500.000 mendapatkan hasil 295.678.500. Selanjutnya ada penghasilan dari luar negeri. Yang pertama dari laba usaha dari Kanada. Misalnya 160 juta, lalu bunga obligasi dari Singapura 45 juta, ya. Jadi totalnya 205 juta, ya, untuk total penghasilan dari luar negeri. Sehingga laba penghasilan neto jadinya adalah sebesar laba bersih atau penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan total penghasilan dari luar negeri, itu mendapatkan hasil 500.678.500, ya, yang berasal dari penambahan 295.678.500 ditambah dengan 205 juta. Adapun informasi yang digunakan, nah ini data selanjutnya. Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba atau rugi fiskal. Yang pertama itu adalah dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 136 juta. Yang kedua, dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan
kegiatan utama perusahaan sebesar 2.078.000. Yang ketiga, pajak sebesar 8.100.000 merupakan angsuran pajak penghasilan bulanan selama tahun 2018 atau merupakan angsuran dari pajak penghasilan pasal 25. Yang keempat, pengeluaran berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal, yaitu sebesar 8.238.000. Yang kelima, yaitu dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar 1.224.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menyusun rekonsiliasi fiskal PT Panca Dunia tahun 2018. Yang kedua, menghitung pajak penghasilan PT Panca Dunia tahun fiskal 2018. Nah, dari data ini kemudian kita masukkan datanya ke dalam tabel ya. Tabel dari rekonsiliasi fiskal penghitungan laba ruginya tahun pajak 2018 ya. Dan di dalam tabel ini sudah ada rinciannya ya, ada pendapatan, ada HPP, ada laba bruto, biaya usaha ya. Selanjutnya penghitungan secara akuntansi, berikutnya ada rekonsiliasi fiskal baik positif maupun negatif, dan penghitungan laba ruginya menurut fiskalnya setelah ada penyesuaian atau koreksi baik secara positif maupun negatif. Yang pertama, kita input dulu menurut akuntansi peredaran usahanya. Jadi sumber datanya kita ambil dari laporan laba rugi ya. Jadi kita klik tab laporan laba rugi, setelah itu klik di sini ya. Jadi penjualan netonya secara akuntansi itu mendapatkan nilai 4.328.621.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan kita lihat di laporan laba rugi itu sebesar 3.575.860.000. Sehingga laba brutonya menjadi peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualannya. Jadinya 752.761.000. Selanjutnya diisi ya biaya gaji gitu ya, biaya gaji dan tunjangan lain sebesar 220.590.000. Selanjutnya ada biaya alat tulis dan kantor sebesar 3.412.000. Selanjutnya biaya perjalanan dinas sebesar 6.363.000. Selanjutnya ada biaya listrik dan telepon sebesar 2.160.000. Selanjutnya ada biaya makan karyawan sebesar 5.895.000. Selanjutnya ada biaya promosi sebesar 75.669.000. Selanjutnya ada pajak bumi dan biaya materai. Di sini sebesar 9.468.000. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25 sebesar 8.100.000. Selanjutnya ada biaya representasi itu sebesar 8.238.000. Selanjutnya ada biaya royalti sebesar 25.105.500. Selanjutnya biaya konsumsi sebesar 1.881.000. Selanjutnya ada biaya sewa. Biaya sewa di sini sebesar 44.550.000. Selanjutnya ada biaya kerugian piutang sebesar 16.137.000.
Selanjutnya ada biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutannya di sini adalah sebesar 40.500.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lainnya di sebesar 47.514.000. Nanti tinggal ditotalkan dari biaya gaji dan tunjangan lain sampai pada biaya lain-lain. Jadi kita pakai function sum. Nah, jadi total keseluruhan itu adalah total keseluruhan untuk biaya atau beban usahanya itu adalah sebesar 515.582.500. Jadi penghasilan kena pajaknya untuk perusahaan PT Panca Dunia untuk tahun fiskal atau tahun pajaknya itu adalah sebesar, nah kita kurangi ya, 752.761.000 dikurangi dengan 515.582.500. Jadi hasilnya 233.178.500 rupiah ya. Selanjutnya baru kita isi ya untuk rekonsiliasi fiskal, apakah dia termasuk positif dan negatif ya. Nah, ingat ya, untuk koreksi positif ya, sesuai dengan apa yang sudah Pak sampaikan di slide-nya. Jadi yang masuk ke dalam koreksi fiskal positif adalah beban yang tidak diakui oleh pajak dan juga cadangan yang dibentuk oleh perusahaan. Itu ya. Nah, dari soal yang ini ya, coba kita inputkan. Jadi informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian. Yang pertama ada dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham. Ya. Ini berarti beban yang tidak diakui oleh pajak. Ya. Dan ingat di dalam beban yang tidak diakui oleh pajak itu adalah salah satunya adalah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota ya. Makanya ya masuk ke dalam koreksi fiskal positif ya sebesar 136.000 ya. Jadi di dalam perjalanan dinas ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini biaya perjalanan dinas kita koreksi itu ya. Sebesar 136.000 karena 136 di sini ada nama keluarga pemegang saham sehingga beban itu harus direkonsiliasi sebesar 136.000. Kemudian, nah kita lihat lagi di informasi perusahaan fiskal, dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Ya, jadi dalam tidak ada hubungan berarti di luar ya, di luar dari biaya atau beban ya, yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Mungkin biaya promosi ini ada hubungannya dengan pemegang sahamnya ya. Nah, di dalam slide-nya sudah juga Bapak sampaikan bahwa pengeluaran atau beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota itu tidak boleh masuk di dalam laporan laba rugi secara fiskal. Dan ini biaya promosinya mungkin ditujukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu ataupun anggota ya. Jadi sebesar 2.078.000 ya.
Jadi kita rekonsiliasi untuk biaya promosi, ya. Biaya promosi di sini sebesar 75.669.000, ya. Jadi sesuai dengan di soalnya, yaitu ya sebesar rekonsiliasinya adalah sebesar 2.078.000. 2.078.000. Selanjutnya kita lihat lagi, ya. Pajak sebesar 8.100.000 merupakan angsuran PPh. Jadi PPh di sini adalah pajak penghasilan bulanan selama tahun 2018. Jadi merupakan angsuran dari pajak penghasilan pasal 25. Ya. Jadi sini beban. Jadi pajak di sini ya untuk penghasilan pasal 25 juga harus dikurangi nilainya, ya. Jadi nilainya sebesar 8.100.000. Jadi kita kurangi nilai dari bebannya. Selanjutnya kita lihat soal lagi. Pengeluaran berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Jadi sebesar 8.238.000. Tinggal kita masukkan ke tabelnya. Untuk representasi yaitu sebesar 8.238.000. Selanjutnya, dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar 1.224.000. Nah, ini yang dinamakan dengan, ya, jika di slide-nya itu dinamakan dengan natura, ya, atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Itu tidak boleh dimasukkan atau ini termasuk ke dalam beban yang tidak diakui oleh pajak. Itu ya. Kita koreksi pada bagian biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lain itu 1.224.000, ya. 1.224.000. 1.224.000. Untuk koreksi negatif, ya, ingat untuk koreksi negatif itu akan meliputi ini, ya, penghasilan, ya. Jadi di soal yang ada itu tidak ada, ya, untuk penghasilan. Jadi dia semua masuk ke dalam beban. Sehingga untuk koreksi rekonsiliasi fiskal, untuk koreksi negatif tidak ada, ya, atau dikosongkan. Nah, ini dikasih 0, ya, bagi yang kosong-kosong ini. Nah, ini juga diisi. Jadi untuk koreksi rekonsiliasi fiskal, untuk koreksi negatif tidak ada. Selanjutnya baru kita isi, ya, diisi penghitungan laba rugi secara fiskal, ya. Jadi pertama ada peredaran usaha sebesar 4.328.621.000, ya. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 3.575.860.000. Sehingga laba brutonya kita kurangi, jadi hasilnya sama, ya, 752.761.000. Selanjutnya untuk biaya gaji tinggal kita salin,
yaitu sebesar 220.590.000. Selanjutnya ada biaya alat tulis dan kantor, tinggal kita salin juga, yaitu bernilai 3.412.000. Selanjutnya ada biaya perjalanan dinas. Nah, di sini ada rekonsiliasi fiskal secara positif, ya, di mana secara akuntansi penghitungan biaya perjalanan dinas yang tertera di sini yaitu sebesar 6.363.000. Lalu ada koreksi, ya, koreksi positif yang merupakan rekonsiliasi fiskal. Itu sehingga menurut fiskal jadinya beban atau biaya perjalanan dinas ini mengalami pengurangan nilai bukunya, ya. Jadi pada awalnya sebesar 6.363.000 dikurangi 136.000, ya, menjadi 6.227.000. Selanjutnya ada biaya listrik dan telepon, tinggal kita salin, tidak ada rekonsiliasi. Biaya makan karyawan juga tidak ada. Selanjutnya biaya promosi. Ya, di dalam biaya promosi ini terdapat rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positif sebesar 2.078.000 sehingga mengurangi nilai buku dari biaya promosinya, di mana awalnya sebesar 75.669.000 kita kurangi dengan 2 juta dengan koreksi positif, ya, yaitu sebesar 2.078.000, hasilnya 73.591.000. Selanjutnya ada PBB dan biaya materai. Di sini kita tinggal salin sebesar 9.468.000. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25. Di sini mengalami rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positif karena dia termasuk beban, ya. Jadi beban yang harus, ya, harus dikurangi nilainya, ya. Di mana secara akuntansi itu beban pajak penghasilan pasal 25 adalah 8.100.000. Sedangkan secara rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positifnya itu sebesar 8.100.000. Ya, berarti ini dikeluarkan dari laporan laba ruginya. Sehingga 8.100.000 setelah akuntansi dengan koreksi positif sebesar 8.100.000 kita kurangi, hasilnya 0, ya, nilai buku dari pajak penghasilan pasal 25 secara fiskal di laporan laba rugi secara fiskal. Begitu juga untuk biaya selanjutnya yaitu biaya representasi, yaitu sebesar 8.238.000. Di sini juga kita kurangi nilai bukunya sebesar 8.238.000, ya. Kita kurangi hasilnya, ya. Berarti ini dikeluarkan juga dalam laporan laba ruginya. Kemudian ada biaya royalti sebesar 25.105.500, tinggal kita salin. Selanjutnya biaya konsumsi 1.881.000, tinggal disalin. Selanjutnya biaya sewa juga tidak ada koreksi. Biaya kerugian piutang 16.137.000. Selanjutnya biaya penyusutan 40.500.000. Selanjutnya biaya lain-lain, ya. Biaya lain-lain di sini ada koreksi sebesar koreksi positif sebesar 1.224.000. Berarti kita kurangi nilai buku dari biaya lain-lain di mana biaya secara akuntansinya yaitu sebesar 47.514.000 dikurangi koreksi positif yaitu koreksi rekonsiliasi fiskalnya secara positif yaitu sebesar 1.224.000, kita kurangi hasilnya 46 juta
290.000 ya. Selanjutnya baru kita jumlahkan. Di sini untuk koreksi positif mendapatkan 19.776.000, untuk negatifnya 0, sedangkan untuk total biaya usaha secara fiskal itu mendapatkan 495.806.500 ya, 495.806.500. Jadi ada perbedaan ya secara komersial dan secara fiskalnya. Sehingga penghasilan kena pajaknya jadinya tinggal kita kurangi ya. Tinggal dikurangi laba brutonya yaitu sebesar 752.761.000 dikurangi dengan total biaya usaha yaitu sebesar 495.806.500, hasilnya 256.954.500. Sehingga dari tabel ini kemudian kita hitung ya, pajak penghasilan PT Pancadunia tahun fiskal tahun pajaknya 2018 itu adalah sebesar, nah di sini ya, pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E yaitu dihitung dari 50% dikali 25%, kemudian kali penghasilan kena pajaknya sebesar 256.954.500. Nah, berapa hasilnya? Nah, nanti bisa pakai kalkulator ya, atau bisa menggunakan Excel ya. Jika menggunakan Excel, mendapatkan angka di sini Bapak buat orek-orek sama dengan 50% dikali 25% dikali 256.954.500, mendapatkan hasil 32.119.312,50 ya. Kita buat dulu hasilnya, mendapatkan 32.119.312,50. Nah, di sini kita bulatkan. Dibulatkan menjadi 32.119.400 ya. Dinaikkan ke atas. Nah, itu hasilnya ya. Jadi hasilnya untuk pajak penghasilan dari penghasil kena pajaknya, di mana di sini pajak kena pajaknya mendapatkan 256.954.500, sehingga di dalam pajak penghasilannya yaitu penghitungannya 50% dikali 25% dikali 256.954.500 ya, mendapatkan 32.119.400. Jadi di sini dibulatkan. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai rekonsiliasi fiskal untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.